Sering banget kan kita dengar kalau PLN itu katanya rugi ratusan triliun, pasti ada yang langsung nunjuk, wah ini direksinya nggak bener, pemerintahnya salah, atau bahkan bilang PLN ini dikelolanya amburadul. Tapi, apa benar tuduhan-tuduhan itu? Oke yuk, kita coba bongkar masalah ini satu persatu. Pakai data ya, bukan asumsi. Jadi pertanyaan utamanya simpel aja, apa iya PLN itu beneran rugi sampai ratusan triliun rupiah seperti yang sering kita dengar di berita? Nah, ternyata jawabannya itu nggak sesederhana kelihatannya. Buat menjawabnya, kita harus mulai dari sumber yang paling valid dong, yaitu laporan keuangan resmi PLN sendiri. Mari kita intip, apa sih yang sebenarnya tercatat di sana? Nah, ini dia fakta pertama yang langsung bikin kita mikir. Secara resmi, PLN itu justru mencetak laba loh, 17,7 triliun rupiah. Jadi secara operasional, mereka nggak rugi. Tapi, ceritanya jadi rumit pas kita lihat data paruh pertama 2024. Laba bersihnya terjun bebas, anjlok sampai 80,7%. Jadi meskipun nggak rugi, PLN ini sebetulnya ada di bawah tekanan finansial yang luar biasa berat. Disinilah seringkali sumber kesalahpahaman publik itu dimulai. Oke, setelah kita lihat soal laba, mari kita geser ke bagian lain yang juga sering banget jadi sorotan. Apalagi kalau bukan utang PLN, yang katanya segonong. Coba lihat angkanya, 711,2 triliun rupiah. Ini total utang PLN. Angka ini benar-benar raksasa, bahkan lebih besar dari gabungan APBD seluruh provinsi di Indonesia. Wajar banget kan kalau orang lihat angka sebesar ini langsung mikir, wah ini pasti bukti pengelolaannya parah banget. Tapi tunggu dulu. Utang besar itu nggak serta-merta berarti salah urus loh. Ternyata utang ini dipakai buat proyek-proyek yang vital banget buat negara kita. Mulai dari membangun jaringan listrik ke seluruh pelosok negeri, mendirikan gardu induk baru, menerangi desa-desa terpencil, sampai membangun pembangkit buat mastiin pasokan listrik kita di masa depan aman. Ini semua adalah investasi infrastruktur skala masif. Jadi ini lebih ke sebuah fakta struktural, bukan sekedar kesalahan manajemen. Nah, dari sini kita mulai masuk ke jantung permasalahannya. Tekanan keuangan PLN yang berat itu sumbernya ternyata bukan dari operasional sehari-hari, tapi dari beberapa masalah struktural yang mengikat mereka. Yuk kita bedah satu persatu. Masalah pertama, dan mungkin yang paling besar, itu ada di kontrak dengan pembangkit listrik swasta atau IPP. Banyak banget dari kontrak ini pakai skema yang namanya take or pay. Gampangnya gini, skema ini maksa PLN untuk beli dan bayar listrik dalam jumlah tertentu, bahkan kalau listrik itu nggak kepake sama sekali oleh masyarakat. Biar gampang, begini cara kerjanya. Misalkan ya, sebuah pembangkit swasta itu nyediain kapasitas listrik 800 megawatt. Tapi karena permintaan lagi rendah, PLN cuma bisa nyalurin 500 megawatt ke konsumen. Nah, berdasarkan kontrak take or pay, PLN tetap harus bayar penuh untuk 800 megawatt. Dan yang bikin makin berat, kontrak model begini itu jangka waktunya panjang banget, bisa 20-30 tahun ke depan. Dan kutipan ini, wah, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Dalam skema ini, semua risikonya, mulai dari permintaan yang meleset sampai biaya operasionalnya, itu ditanggung sendirian sama PLN. Sementara itu, pihak swastanya tetap santai menikmati keuntungan yang stabil dan terjamin. Nah, inilah akar masalah yang jarang banget dibahas secara terbuka. Hal tadi membawa kita langsung ke masalah struktural kedua, kelebihan pasokan listrik atau oversupply. Gara-gara kontrak take or pay dan pembangunan pembangkit yang masif, kapasitas listrik kita sekarang jauh di atas permintaan. Hasilnya, ada sekitar 35% kapasitas listrik yang nggak terpakai sama sekali. Tapi PLN tetap wajib bayar. Ini kan sama aja kayak pemborosan skala besar yang terus-terusan menggerogoti keuangan PLN. Masalah ketiga kita sebut aja dilema tarif. Coba bayangin deh, harga batubara naik, kurs dolar juga nggak stabil, biaya operasional bengkak, tapi tarif listrik yang kita bayar sebagai konsumen itu nggak ikut naik. Ini sengaja ditahan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Akibatnya apa? Biaya produksi PLN terus meroket, sementara pendapatannya segitu-gitu aja. Terus, siapa yang nanggung selisihnya? Ya PLN. Mereka harus nombokin dulu pakai kas internal mereka. Pemerintah memang janji bakal ganti selisih itu lewat kompensasi. Nah salahnya, pembayaran kompensasi ini seringkali telat atau jumlahnya nggak sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Akibatnya, arus kas PLN jadi megap-megap. Dan yang terakhir, masalah struktural keempat. Kita harus ingat, PLN itu bukan perusahaan swasta murni yang tujuannya cuma cari profit. Sebagai BUMN, PLN itu punya mandat sosial.
Mereka wajib melistriki desa-desa terpencil, membangun transmisi ke pulau terluar, dan melayani semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan kalau secara bisnis itu sama sekali nggak menguntungkan. Ini adalah beban yang sifatnya struktural dan harus ditanggung sebagai bagian dari tugas negara. Jadi, setelah kita lihat semua bukti ini, kita balik lagi nih ke pertanyaan awal. Apakah semua ini murni karena salah kelola? Atau jangan-jangan ada masalah yang jauh lebih besar di dalam sistemnya? Oke, mari kita timbang ya buktinya. Di sisi salah kelola, oke, mungkin ada seperti proyeksi permintaan yang kadang kelewat optimis atau ada investasi yang kurang efisien. Tapi coba bandingkan dengan sisi kanan. Faktor-faktor strukturalnya jauh lebih dominan. Ada kontrak APP yang berat sebelah, oversupply nasional, tarif yang nggak sesuai harga pasar, kompensasi yang macet, plus beban tugas sosial. Kelihatan banget kan kalau masalah sistemik ini perannya jauh lebih besar. Lalu kenapa sih semua ini penting buat kita ketahui sebagai masyarakat umum? Apa dampaknya buat kita? Jadi, kesimpulannya jelas. Masalah utama PLN itu bukanlah kegagalan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Masalahnya ada pada struktur atau sistem di mana PLN harus beroperasi. Desain kontrak yang nggak adil, pembagian risiko yang timpang, regulasi yang kaku, dan kebijakan tarif yang sangat politis. Selama struktur ini nggak dibenahi, PLN akan selalu terlihat seolah-olah tertekan, meskipun secara operasional mereka sebenarnya mampu mencetak laba. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang paling penting. Kalau struktur industri kelistrikan kita ini tidak pernah dibenahi secara mendasar, maka pertanyaannya bukan lagi apakah PLN tertekan, melainkan siapa yang pada akhirnya akan menanggung semua beban ini.